Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Isania, NIM 14245561. Perkenalkan, nama saya Divania Naraswari Chandra Nitias dengan NIM 14245551. Perkenalkan, nama saya Dina Syafaati, NIM 14245550. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani Asmiatul Hikmah dengan NIM 14245612. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan resensi film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Sinopsis film, judulnya Alangkah Lucunya Negeri Ini. Sutradara Deddy Mizwar, penulis skenario Musfar Yasin, produser Zairin Zain, rilis 15 April 2010. Berdurasi 105 menit, genre drama komedi satir. Film ini berlatar di Jakarta dan mengisahkan Muluk, seorang sarjana manajemen yang telah menganggur selama 2 tahun. Dalam usahanya mencari pekerjaan, Muluk bertemu dengan Komet, seorang pencopet muda yang membawanya ke markas pencopet yang dipimpin oleh Jerot. Melihat potensi untuk merubah, Muluk menawarkan diri untuk mengelola keuangan kelompok tersebut dengan sistem bagi hasil yang lebih adil. Bersama teman-temannya, Muluk berusaha mendidik anak-anak pencopet dengan nilai-nilai agama dan moral, berharap dapat mengubah mereka menjadi individu yang lebih baik. Masalah kependudukan yang ada pada film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Jadi film ini menyoroti beberapa masalah berkependudukan di Indonesia, antara lain yang pertama, pengangguran terdidik. Muluk dan teman-temannya meskipun berpendidikan tinggi, tapi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua, anak jalanan dan kriminalitas. Banyak anak-anak yang hidup di jalanan dan terlibat dalam aktivitas kriminal seperti mencopet karena kurangnya akses pendidikan dan pengawasan. Yang ketiga, ada ketimpangan sosial. Adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda, baik dalam hal ekonomi maupun akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penyebab masalah kependudukan yang ada di dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Yang pertama, sistem pendidikan yang tidak relevan. Pendidikan formal tidak selalu membekali lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan di dalam kerja. Kedua, kurangnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang dihasilkan pada tahun tersebut. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa anak-anak untuk bekerja di usia dini dan terlibat dalam aktivitas ilegal. Yang keempat, kurangnya perhatian pemerintah. Anak-anak jalanan dari kelompok marginal seringkali luput dari perhatian dan bantuan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari masalah kependudukan dari film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Yang pertama, yaitu pendidikan non-formal, yaitu memberikan pendidikan moral dan keterampilan hidup kepada anak-anak jalanan untuk membantu mereka keluar dari lingkungan kemiskinan. Yang kedua, pemberdayaan. Kemudian yang kedua ada pemberdayaan masyarakat, yaitu melibatkan masyarakat dalam upaya rehabilitasi anak-anak jalanan melalui pelatihan dan pembinaan. Dan yang ketiga yaitu reformasi sistem pendidikan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu kebijakan pemerintah yang proaktif. Jadi kesimpulannya, film Alangkah Lucunya Negeri Ini merupakan karya satir yang menggambarkan realitas sosial di Indonesia, khususnya terkait pengangguran terdidik, anak jalanan, dan ketimpangan sosial. Melalui tokoh Muluk, seorang sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, film ini menyoroti bagaimana sistem sosial dan ekonomi dapat mendorong individu ke dalam dilema moral antara idealisme dan realitas. Film ini mengkritik ketidakadilan sosial dan kurangnya perhatian terhadap kelompok marginal, seperti anak-anak jalanan yang terlibat dalam aktivitas ilegal karena keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi, mulai pendekatan pendidikan non-formal dan pemberdayaan. Film ini menunjukkan bahwa perubahan positif dapat dimulai dari inisiatif individu dan komunitas.
Secara keseluruhan, Alangkah Lucunya Negeri ini mengajak penonton untuk merenungkan peran pendidikan, moralitas, dan kebijakan pemerintah dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Film ini menjadi cerminan bahwa perubahan sosial memerlukan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari semua lapisan masyarakat.